Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini tanggal 20 September 2022, kami media sedang memenuhi undangan dari Korem 051 Wijayakarta. Melapor acara pembinaan media massa tahun anggaran 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, salam Pancasila, Merdeka, Merdeka. Yang saya hormati Bapak Ibu, para rekan-rekan media cetak, rekan-rekan wartawan yang ada di wilayah jajaran Korem 051 Wijayakarta, baik rekan-rekan media sosial yang ada di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Kota Bekasi, kemudian Depok. Ini hadir semuanya ini ya, perwakilan masing-masing ya, termasuk para kasih Korem. Ini ada kasih Intel, kasih Ter, dan kasih Lok yang juga bisa hadir pada berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, alhamdulillah. Kita masih diberikan kekuatan untuk bisa berkumpul, ya, kita diberikan kekuatan untuk bisa saling bersilaturahmi. Kita juga masih mengikuti kegiatan ini. Karena ada suatu hal, saya tadi menghadiri kegiatan Presiden dalam rangka pengamanan waskita. Beliau tadi membuka atau meresmikan tol yang Cibitung ke Cilincing. Ya. Tadi acaranya jam 8:30, jam 9 juga sudah selesai. Alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Nah, sehingga pada waktu kesempatan saya sempatkan diri untuk ketemu rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, awak media yang tentunya memiliki peran sangat strategi dalam rangka kemajuan program-program Korem 051 Wijayakarta dan jajaran. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, sinergi ini, karena memang sinergi ini sangat diperlukan yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga sinergi ini sangat kita perlukan. Pada kesempatan ini kita sudah melakukan pertemuan yang kedua ya. Ini pertemuan pertama mungkin di awal triwulan 1, triwulan 2 saya lupa. Sekarang sudah masuk di triwulan 3. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini semakin mempererat tali silaturahmi kita dalam rangka upaya untuk bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pada kesempatan siang ini sedikit ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwasanya perkembangan situasi saat ini ya, baik itu menyangkut terkait masalah banyaknya demo, ya, kemudian ada juga
juga terkait dengan masalah menghadapi pemilu nantinya. Ya, saya mengajak kepada rekan-rekan media, mari kita sama-sama untuk menciptakan situasi wilayah yang ada di masing-masing ini bisa terwujud situasi yang aman dan kondusif. Rekan-rekan para wartawan ini, tentunya harapan saya kepada rekan-rekan wartawan, mari kita sama-sama memberikan pemberitaan yang menyejukkan masyarakat, ya, sehingga masyarakat menjadi nyaman, yang merasa menjalankan kehidupan sehari-hari juga dengan enak. Ya, ini pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan tentunya memiliki kontribusi yang sangat penting di dalam menjalankan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat di wilayah kita masing-masing. Apalagi nanti ada menjelang mau persiapan pemilu, ya, ini berita-berita bohong, ya, berita-berita yang mengintimidasi dan sebagainya. Ini mudah-mudahan bisa kita eliminir, ya, dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan ini, sehingga bisa menyejukkan masyarakat yang ada di wilayah kita. Ya, termasuk masalah menggaungkan kembali nilai-nilai Pancasila. Ya, menggaungkan kembali nilai-nilai Pancasila, di mana kita juga sudah membuat apa yang dinamakan Kampung-Kampung Pancasila ini. Sehingga saya juga berharap kepada rekan-rekan wartawan ini, mari kita gaungkan lagi, ya, nilai-nilai Pancasila. Karena keprihatinan kita melihat adik-adik kita, ya kan, berita-berita perkelahian, ya, yang tak kunjung selesai, yang dilakukan oleh adik-adik sekolah, kemudian asusila, ya, di berbagai tempat, mungkin rekan-rekan wartawan juga tahu dan sebagainya. Maka dengan kita mengimplementasikan lagi nilai-nilai Pancasila, ya tentunya generasi muda kita itu bisa menjadi generasi yang nantinya diandalkan oleh kita. Ya, bagaimana kita mengimplementasikan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya, toleransi beragama. Kalau kita bisa mengimplementasikan nilai Pancasila, ya, menghargai agama yang satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka memang bukan saudara kita dalam iman, tapi mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Ya, kita mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita, ya, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah ditinggalkan, di mana para pendahulu kita itu selalu mengedepankan saling asah, saling asih, dan saling asuh. Tidak ada agama yang mengajarkan kita itu mengajarkan kebencian. Semua agama itu mengajarkan kasih sayang, di mana puncak dari agama itu adalah cinta. Ya, mari kita sama-sama menjaga situasi ini, termasuk bagaimana mengimplementasikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya. Ya, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, saling menghargai sama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, apalagi situasi ini nanti kan mau menjelang pemilu, ya, kemudian kegiatan-kegiatan unjuk rasa, menyampaikan pendapat di kamu itu boleh, tapi harus dilakukan secara santun, ya, secara bijak, secara wise, tidak melakukan kegiatan-kegiatan anarkis. Ya, bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan. Konflik sudah terjadi di berbagai negara, contoh seperti Suriah. Ya, Suriah itu negara yang sering terjadi konflik, bukan karena ada invasi dari negara lain, tapi konflik internal di dalam, sehingga Suriah itu pecah. Ya, kemudian Irak, Libya, ya, juga menjadi negara yang karena banyaknya teroris di situ. Irak dulu juga begitu. Timur Tengah itu hobinya ngopi, ya, kemudian ngobrol-ngobrol seperti ini, tiba-tiba berubah 188 derajat, hancur, ya, hampir setiap minggu, ya, 2 kali terjadi ledakan bom waktu itu. Ya, apakah negara kita seperti ini? Tentunya tidak. Ya,
Jadi dari pengalaman sejarah yang ada di negara-negara luar, termasuk pengalaman sejarah yang ada di negara kita, ada kerajaan Majapahit, Sriwijaya, bagaimana negara itu kerajaan yang terbesar di Asia Tenggara, terus tiba-tiba hancur. Ini juga bukan karena invasi, tapi memang karena konflik di dalam. Ya, kemudian bagaimana kita memasuki perjuangan nasional, kita bersatu padu, adanya pemuda, ya, kemudian adanya kebangkitan nasional, ya, di mana semuanya bersatu sehingga kita mampu untuk mengusir penjajah. Nah, dari dua peristiwa itu kita akan paham, akan bisa memahami apa kerugian, apakah dampak itu konflik. Kemudian apa itu manfaatnya kalau kita hidup bersatu. Nah, itulah maka tugas kita semua rekan-rekan wartawan, mari kita menyampaikan pemberitaan-pemberitaan yang bisa menyejukkan masyarakat sehingga tidak ada konflik sosial ya, yang berkembang di masyarakat. Ya. Karena media ini juga sarana pendidikan, kemudian media itu juga sebagai sarana hiburan. Ya, media itu juga sebagai sarana sarana pembaharuan, ya, sarana Bapak wartawan, pendidikan, edukasi, ya sama ya, pendidikan, edukasi, untuk sarana hiburan, ya itu. Jadi saya rasa itu bapak-bapak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya di Korem 001 Jakarta. Dan mudah-mudahan tali silaturahmi ini terus terjalin dengan baik. Ya, kalau ada permasalahan-permasalahan di lapangan, kaitannya dengan mungkin ada anggota-anggota saya, terus bapak dengar berita-berita dan sebagainya, mohon bisa diinformasikan atau di-cross-check ulang kepada kami, sehingga kebenaran yang disampaikan itu betul-betul kebenaran yang akurat. Ya. Jangan kata orang, sehingga nanti ada berita yang membingungkan. Ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, selama ini kerjasamanya sudah sangat baik. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan, ya. Bisa terus kita jalin komunikasi ini. Silakan aja nanti kalau ada apa-apa telepon aja langsung ke saya. Ya, kalau ada berita-berita apa-apa. Ya, alhamdulillah kita kemarin juga sudah melakukan peletakan batu pertama untuk wisata religi yang ada di Jawa BK. Ini sekarang kita buatkan set plan-nya, ya, kemudian nanti setelah itu kita sudah bangun. Di situ ada 6 tempat ibadah yang kita bangun di kawasan Jawa BK, di belakangnya Masjid Al-Azhar itu. Ya, di situ ada masjid, ya, ada gereja Katolik, gereja Protestan, Hindu, Buddha, kelenteng, di situ akan kita bangun. Ya, mudah-mudahan itu menjadi ikon kita yang menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bekasi itu memang masyarakat yang toleran. Ya, jangan seperti yang sudah didengungkan banyak orang. Tapi saya masuk ke sini memang masyarakat Kabupaten Bekasi itu termasuk wilayah yang ada di bawah jajaran saya itu masyarakat toleran. Ya, mari ini kita jaga bersama. Ya, dengan memberikan pemberitaan-pemberitaan yang bisa mempersatukan bangsa kita ini. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Saya rasa tidak perlu kita panjang-panjang. Nanti kalau ada apa-apa, mungkin ada yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Cukup Pak ya? Cukup. Baik, itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mereka. Acara selanjutnya foto bersama Komandan Korem 051 Jakarta. Kami silakan. Ya, terima kasih. Kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 September 2022, melaksanakan kegiatan pembinaan media sosial. Kebetulan ini juga merupakan salah satu bagian dari program kerja dan anggaran Korem 051 tahun anggaran 2022. Jadi sengaja kita mengundang rekan-rekan wartawan
media cetak, media elektronik, baik yang ada di Kabupaten Bekasi, kemudian Kota Bekasi, kemudian termasuk yang ada di Depok, kemudian Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Memang itulah 5 wilayah Korem 051 Jakarta, sehingga kita undang rekan wartawan. Tentunya tujuan dari kegiatan ini di samping kita bersilaturahmi, kita juga saling tukar pikiran bagaimana nanti kegiatan Korem ke depan maupun bagaimana nanti pembinaan media sosial yang dilakukan oleh teman-teman dari wartawan ini, karena teman-teman dari wartawan ini merupakan rekan kita, rekan kerja kita, sehingga perlu sinergi antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Korem 051 Jakarta maupun oleh rekan wartawan. Apalagi kita melihat kondisi ke depan bangsa kita akan menghadapi pemilu, kemudian juga hal-hal yang sudah terjadi, ya, kegiatan-kegiatan demo yang dilakukan oleh baik itu mahasiswa maupun buruh, sehingga kami mengajak kepada rekan wartawan, mari kita sama-sama memberikan pemberitaan yang bisa menyejukkan masyarakat, membuat berita-berita yang ada keseimbangan, jangan nanti berat sebelah dan sebagainya, sehingga ini nanti akan membuat situasi semakin tidak baik. Jadi harapan saya kepada rekan-rekan wartawan, mari kita membantu pemerintah untuk bisa memberikan berita-berita yang dapat membuat rasa enak masyarakat, membuat rasa nyaman masyarakat. Jangan justru membuat berita-berita yang akan memperuncing suatu masalah. Nah, ini harapan saya ke depan kepada rekan-rekan wartawan. Mari kita tetap tingkatkan sinergi kita, ya, sehingga harapan kita tentunya bisa memberikan manfaat yang baik, khususnya kepada satuan kami maupun kepada masyarakat. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Mungkin ada lagi, Mas? Cukup ya? Himbauan untuk masyarakat mengingat nanti teman-teman mengatakan menghadapi masalah pemilu dan terutama karena kedua yang berdampak seperti ini. Saya tentunya berharap kepada masyarakat, harapan saya jangan nanti masyarakat mudah diintimidasi, mudah terprovokasi kepada berita-berita yang tidak benar. Mari kita sama-sama mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Tentunya pemerintah dalam hal ini memiliki suatu keputusan yang tentunya bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu saya berharap kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga kondisi ini agar tetap kondusif, ya, kita dijauhkan dari segala permasalahan, kita sama-sama berdoa. Tentunya harapan saya, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang kedepannya menjadi yang lebih baik menghadapi kondisi seperti itu. Sekali lagi, masyarakat jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terintimidasi, kemudian waspadai adanya berita-berita hoax yang benar-benar tidak benar. Itu aja, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, demikianlah acara pada hari ini di Korem 051 Jakarta dalam pembinaan media massa. Dari Korem 051 Jakarta, Marta Tambora melaporkan. Selamat siang dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.